setelah saya dapat info nuker lowongan kerja sebagai security di salah satu mall di Jakarta Timur. Dan katanya sih memang sih sejarahnya nih mall menjadi salah satu yang dulu pernah jadi target pada tahun 98. Nah dari situ nih Dadang nemuin guys ini guys nih lihat foto yang lu kirim. Lihat benar ada penampakan foto. Doang. Terus di lantai 4 naik ke lantai 5 itu di eskalatornya itu pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Rian di obrolan tengah malam. Semakin malam semakin seram. Nah sob, di malam kali ini gue kedatangan salah satu narasumber yang memiliki pengalaman horornya ketika ia menjadi security di salah satu mall di Jakarta Timur. Penasaran dengan gimana kisahnya? Langsung aja kita sapa narasumber kita di malam kali ini. Selamat malam Bang Ajis. Selamat malam Mas. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat. Nah waktu itu kan Abang jadi security di mall yang ada di Jakarta Timur. Waktu itu ngalamin apa aja sih Bang? Jadi ya kalau dilihat dari sejarah ya, ini mall itu salah satu menjadi target pada tahun 98. Gitu kan. Tidak bertutup kemungkinan tempat itu menjadi angker. Bahkan bahkan rekan-rekan dari security, dari divisi engineering, cleaning service dan lainnya pun ikut merasakan hal-hal yang serem gitu. Oh, oke. Berarti bukan Abang sendiri ya yang Iya. ngerasain ya, tapi teman-teman juga Iya, ngerasain. rekan-rekan juga banyak yang ngerasain. Gitu. Oh, oke. Nah, tahan dulu nih Bang Ajis. Nah, buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa tonton video ini sampai habis. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tombol hype-nya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Dan buat kalian yang ingin menjadi narasumber di obrolan tengah malam, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Nanti semuanya gue taruh di kolom deskripsi. Bang Ajis, sudah siap? Siap. Obrolan tengah malam. Kita mulai. Jadi pada tahun 2019 ya. 2019 itu saya kan sebelum kerja jadi security saya cuma ojek online. Seharian saya paling gitu aja sih. Setelah saya dapat info nuker lowongan kerja sebagai security di salah satu mall di Jakarta Timur. Dan katanya sih memang sih sejarahnya nih mall menjadi salah satu yang dulu pernah jadi target pada tahun 98. Gitu. Setelah saya dapat info lowongan kerja, saya masuk nih gabung di security. Cuman saat masuk pertama kali saya masuk di mall kan yang namanya karyawan baru ya. Security baru kan ada yang namanya orientasi. Orientasi ini pengenalan wilayah gitu kan, iya. biasa. Pengenalan wilayah dari lantai dasar, lantai paling atas, area ring dalam ya, terus ring luar, parkiran, basement dan segala macam ya. Terus pada saat itu sih saya nggak langsung masuk di regu ya, saya paling masuk di shift middle. Jadi shift middle ini cuma pagi doang sampai malam, jadi nggak ada shift malam, gitu. Nah di sana itu sistemnya ada 2 shift sih sebenarnya. Shift middle ini dari jam 9 sampai jam 9 dan 9 pagi sampai 9 malam. Nah, kalau shift regu itu ada 2 shift. 2 pagi, 2 malam, 2 libur gitu. Nah, ini yang regu gitu. Jadi pada saat saya awal masuk sih ya
Memang sih karena middle ya, saya dari pagi ketemu malam doang gitu kan, nggak pernah ngerasain shift malam gitu. Mungkin saya sekitar 3 bulan lebih lah itu saya kan jaga di pintu lobi kan, gitu kan. Barulah saya ditarik ke regu karena di regu ini ada satu orang yang resign. Saya masuk ke regu dan kebetulan pada saat itu yang resign patroli, bagian patroli. Nah, setelah saya gabung di regu, udah tuh masuk ke patroli, orientasi lagi. Jadi patroli itu tugasnya ngapain aja gitu. Oh iya. Jadi dari mulai ada sih security itu ada yang namanya sistem Amano. Amano itu ada beberapa titik. Jadi dari Amano ini kita ngetep ada alatnya tuh. Alatnya kayak ponsel zaman dulu tuh panjang tuh, tapi bukan ponsel. Bentuknya kayak ponsel cuman panjang. Gitu. Jadi ngetep misalnya ini kan lubang lubang Amano nih, titik Amano kita tap nanti di komputer kebaca, kedetek. Di mall itu ada 54 titik. Gitu, lumayan. Iya dari ring dalam sampai ring luar. Ketemunya di titik satu lagi ntar terakhir ya. Gitu. Jadi saya orientasi nih diantar ditemenin sama anggota yang udah lama, yang dulunya pernah jadi patroli juga di situ. Cuman kan beliau udah pindah plottingan posisi. Di posisinya di CCTV. Jadi saya diajarin sama dia ketika patroli nih muter. Nah ini titik 1 sampai titik ke 54 gitu kan. Ring dalam ring luar diajarin semua. Itu selama dalam satu malam itu saya ditemenin sama beliau 3 kali. Dilepas setelah jam 2 malam. Jam 2 malam sendiri tuh saya tuh. Oh sendiri? Patroli, iya sendiri. Benar-benar sendiri. Dulu sendiri patroli. Emang sendiri. Nah, jadi di patroli itu selain kita Amano ya, tugasnya sih banyak. Patroli itu. Pertama, kita mantau area ring dalam, ring luar. Terus kita juga bikin laporan nih di grup, ambil dokumentasi, izin monitor, izin melaporkan situasi terkini area ini aman, kondusif gitu kan. Gitu. Kadang-kadang kita juga patroli nge-backup anggota yang kadang pengen istirahat atau pengen ke toilet gitu kan. Gitu. Terus juga kita membackup anggota yang kalau misalnya beliau sedang terjadi gesekan atau istilahnya sedikit ada bentrok sama pengunjung lah gitu kan. Sedikit pasti ada aja yang ada gesekan sama pengunjung entah masalah kecil masalah besar. Jadi kita backup sebagai patroli. Kalau misalkan patroli udah gak ketemu titik keluarnya, jalan keluar baru kita naik ke Dandru, monitor Dandru. Gitu. Jadi selain cuman Amano sih banyak juga sih tugas patroli juga gitu. Paling emang istilahnya paling capek gitu kan patroli. Selain muter-muter, mantau area gitu kan, terus juga ambil dokumentasi, laporan dan segala macem gitu. Ya siap pasang badan aja patroli itu. Gitu. Nah pada saat itu setelah saya orientasi 3 kali ditemenin sama anggota CCTV, barulah saya dilepas tuh. Ketika jam 2 malam. Itu berarti Amano ke-4. Jam 2 malam. Jam 2 malam saya sendiri, bismillah aja kan ya. Modal yakin aja dah. Berangkat dari lantai paling bawah tuh. Itu kan di mall itu ada 5 lantai ya. Sebenarnya sih bukan 5 lantai, ada lantai 6 kalau hitung dari lantai dasar. Lantai dasar, terus lantai ground, lantai utama, lantai 1, 2, 3, 4, 5. Nah di lantai 5 ini ada bioskop. Bioskop, terus pintu keluar bioskop itu rooftop. Area rooftop gitu. Jadi dari mulai lantai dasar, udah tuh naik ke lantai 1, masih gak ada apa-apa, saya gak ngerasain apa-apa gitu kan. Nah, agak ngerasa aneh ya di lantai 2. Lantai 2 itu kan area food court. Oh, iya. Nah, situlah awal-awalnya senyum bau apa kayak bau amis gitu kan. Kadang beda lagi baunya, majuan dikit kayak bau kabel kebakar. Gitu. Jadi di area food court ini kan dia kayak gimana ya? Kayak persegi gitulah, kayak model lapangan futsal lah gitu kan. Nah, di paling ujung itu ada lorong arah ke toilet. Jadi dia bentuknya kayak L begini nih. Nih, jadi ini kan area food court nih. Gini nih. Ini area food court. Iya. Nah, ini kayak huruf L begini nih. Nah, kalau ke kanan itu arah toilet. Jadi ada koridor lorong itu mungkin sejauh jaraknya kurang lebih 30 meter lah ke arah toilet.
Nah di situ saya mulai awal-awal mulai ngerasain yang aneh-aneh, mulai nyium bau, terus bau amis, bau anyir, bau kebakar. Pas nyampe toilet bau amis lagi. Cuman saya nggak peduliin lah gitu kan. Memang sih sebelumnya teman saya udah ngasih tahu. Nah kalau lo nemuin yang aneh-aneh lo cuekin aja gitu kan. Udah paham saya maksudnya. Udah saya cuekin aja kan. Ambil dokumentasi nih, cekrek gitu kan. Tiap lantai saya ambil. Terus area rooftop aman lah. Saya nggak ngerasain apa-apa lah. Pas selesai di lantai 2 nih, naiklah ke lantai 3. Lantai 3 itu kayak ya fashion lah. Kebanyakan fashion, baju-baju gitu kan, sepatu. Iya. Itu kan. Nah, itu saya nggak ngerasain apa-apa, aman. Udah aman tuh biasa aja, cuman ya hawa-hawa dingin bekas sisa-sisa AC lah gitu kan. Naik ke lantai 4, kalau lantai 4 ini dia nggak ada tenan ya atau toko, jadi dia cuman poster-poster bioskop yang akan tayang gitu kan. Pasti kan ada tuh. Nah, karena kan lantai 5-nya bioskop. Itu aman lah, aman nggak ada apa-apa. Ya pokoknya setiap sudut saya ambil dokumentasi nih, saya ambil foto. Naik ke lantai 5 ke area bioskop ya. Aman juga, saya nggak ngerasain apa-apa. Cuman saya baru ingat di awal-awal naik ke lantai 5 itu kan hawanya pada area terbuka ya, tapi saya ngerasain kayak hawa kayak panas. Kok panas tuh Mir gitu, nggak ngerasain panas, tapi nggak ada apa-apa sih, nggak ada saya nggak nyium bau aneh nggak apa. Udahlah saya bodo amat kan, saya naik ke lantai 5, terus habis itu saya keluar. Ini kan dari lantai ini bioskop ini kan depannya pintu kaca nih. Nah itu keluar area rooftop. Nah area rooftop itu setelah saya keluar ke rooftop, langsung saya naik ke area ruang lift. Karena di ruang mesin lift itu kan ada titik aman juga di situ. Dari mulai situ aman lah sampai turun ke basement parkiran mobil. Di P6 itu kan, karena kan mall kita ini kan gabung sama hotel. Jadi di P6 itu ada parkiran mobil yang tamu hotel. Masih aman. Turun ke P5. Nah, disitulah di P5 ini ada tempat khusus barang-barang penyimpanan salah satu toko yang baju lah gitu kan. Jadi barang-barang bekas kayak manekin dan segala macam taruhnya di situ. Kayak kardus dus yang enggak kepake gitu kan. Taruhnya di situ. Nah disitulah saya mulai nyium bau aneh lagi. Cuman bedanya di situ saya nyium wangi melati lah gitu kan. Udahlah terus saya abaikan, nggak ada gangguan aneh selain bau-bau gitulah sama hawa-hawa panas gitu tadi kan. Turun dari P5 itu turun sampai bawah, terus ke area depan aman semua. Barulah setelah selesai masuk ke pos, udah tuh setelah saya bikin laporan di grup khusus security nih, kan ada grupnya nih. Ingin melaporkan situasi terkini, ring dalam ring luar aman kondusif. Itu ada sekitar 15 lebih foto tuh. Cuman kan dari Dandro nih, nanti kan dari Dandro disortir lagi nih buat dilempar lagi ke grup inti, grup manajemen. Nah dari situ nih Dandro nemuin, sini guys nih lihat foto yang lu kirim. Lihat benar ada penampakan di foto itu. Ada 4 atau 5 foto yang kena di food court. Ya kan, sosok perempuan, terus area orang toilet di ujungnya kayak ada bayangan hitam doang sih, terus di lantai 4 naik ke lantai 5 itu di eskalatornya itu pocong. Dia nggak berbentuk jelas, cuman kayak bayangan halus ngebentuk. Gitu ngebentuk, lihat tadi foto. Nah terus dapat lagi di area TPS pembuangan sampah itu kayak sekilat bayangan, cuman gak jelas sih bentuknya gitu, kayak bayangan doang yang kena di foto. Dari situlah wah bener kata saya gitu kan. Udah tuh setelah saya tahu ternyata memang ada gitu kan. Emang sih setiap tempat memang ada ya. Apalagi kan sejarahnya dulu ini mall pernah yang jadi salah satu target tahun 98 dan katanya memakan korban. Gitu. Ya pertama kali yang saya rasain tuh, oh jadi begini ya. Sebenarnya sih ya, setiap manusia ada rasa takut ya. Cuman kan saya nggak mau
istilahnya saya kan kerja di situ. Gitu kan. Jadi beban saya menanggung beban tanggung jawab gitu kan kerjaan saya gitu. Pas malam kedua ya sama nggak beda jauh yang saya rasain sama gitu. Terus saya berturut-turut. Alhamdulillahnya sih saya nggak pernah ya kalau gangguan fisik nggak pernah saya. Kalau penampakan saya lihat langsung itu awal-awal nggak pernah. Mungkin dari foto doang. Kalau ngerasain iya. Ngerasain iya. Saya ngerasa kayak diikutin gitu kan. Terus kayak ada yang ngebisik. Pernah di lantai 2 sih. Tepatnya lantai 2 lagi nih paling sering. Setelah saya balik dari toilet nih. Toilet wanita ya. Anak keluar. Terus kayak ada yang ngebisik. Manggil. Bang. Bang. Berhenti saya. Saya hiraukan kan. Jalan lagi bang. Manggil lagi gitu. Nah, itu yang di lantai 2. Kejadian yang kedua itu saat di di tangga exit darurat. Di lantai 3 itu di exit darurat. Pada saat itu tuh saya pas habis mau dari rooftop saya turun sengaja lewat tangga darurat. Itu kejadian siang. Siang itu kejadian. Kalau itu beda, dia bilang assalamualaikum. Gitu. Cuma saya hiraukan, saya balas aja kan, waalaikumsalam. Tahu lah, saya udah paham lah gitu kan. Jadi udah nggak aneh. Jadi karena memang sering ngalamin kayak begitu ya, jadi udahlah saya pikir masing-masing aja. Jadi karena sudah terbiasa, udah karena gangguan kayak gini, kayak ibarat kayak kita aja gitu, kayak kalau misalkan memang mereka wujud ya udah kayak kita aja kayak temenan aja gitu. Jadi udah biasa, mereka udah kenal saya juga kenal mereka. Cuman saya tidak mengganggu anda jangan ganggu saya gitu. Istilahnya saya juga ngejaga loh tempat ini loh gitu kan. Saya juga tuh kerja menjaga tempat ini gitu. Cuman bedanya gitu sih kalau sistemnya. Alhamdulillah sih. Nah cuman saya dari tahun 2019 bulan November saya gabung di situ. Tanggalnya saya lupa sih. Sampai awal Covid 2020. Ini yang paling serem lah, horor gitu kan. Jadi ketika Covid itu kan otomatis pusat perbelanjaan tutup dong. Iya. Tutup. Aneh pun buka paling take away gitu kan. Cuman ambil doang, nggak boleh nggak makan di tempat atau nggak boleh nongkrong lah istilahnya gitu kan. Jadi sebagian akses mall itu rata-rata ditutup. Pada saat Covid melanda itu bulan Maret ya kalau nggak salah ya, Maret, awal Maret itu setelah dapat surat dari pemerintah untuk diisolasi lah gitu, tutup. Kita dapat pemberitahuan dari manajemen gini, akhirnya terus juga sempet ada pengurangan personil dulu tuh. Setelah jalan 2 minggu setelah Covid, nah disinilah awal mulanya eksistensi mereka mulai menunjukkan diri gitu loh. Karena kan ditutup total karena jarang dijamah orang, gelap, karena lampu padam, lembab. Oh iya. Di situ cleaning service juga sebenarnya sih nggak diwajibkan ya untuk membersihkan area-area yang ditutup gitu kan, terutama toilet. Dibersihin syukur enggak juga ya udah karena ditutup kan. Iya. Apalagi area food court. Food court itu kan karena luas ya. Karena dulunya saat aktif banyak kursi segala macam meja itu semua disingkirin kosong. Ini kayak bener-bener kayak bangunan kosong. Gitu. Jadi saya ngeliatnya kayak lapangan futsal aja gitu kan. Cuma tengah doang ada pohon-pohon apa sih namanya tuh pohon-pohon bukan pohon beneran gitu, pohon panjangan doang. Gelap tuh semuanya dari lantai 1 ke atas sampai lantai 5 itu full tutup. Kecuali lantai dasar sama lantai utama, ground. Nah setelah penutupan ini kan setelah Covid melanda ya, kita sebagai security ada sih sempat ada pengurangan personil. Karena kan ya nggak serame dulu lah gitu kan. Terus juga ya seperti biasanya aja. Cuman bedanya sih kali ini sepi, lebih santai jatuhnya ya. Nggak terlalu sibuk kayak biasanya. Biasanya kan kalau sebelum Covid kan ramai terus kan. Harus jaga pintu lobi utama, lobi timur, atas, belakang gitu kan, jaga semua. Sekarang mah ya lebih ke santai gitu kan.
Tapi tetap waspada, kita tetap patroli juga kadang. Saya kalau siang nih ya minta temenin anggota yang di bawah, yang tadinya jaga di lobi ini kan tutup. Karena tutup kita ya muter-muter keliling aja gitu kan, sambil foto, sambil ambil dokumentasi segala macam. Gitu. Paling yang dibuka akses cuma satu. Akses pintu tuh cuma satu. Apa? Awalnya pintu belakang. Ground floor, GF belakang. Oh. Itu pun yang lewat situ yang kayak mau beli obat-obatan di dalam. Iya. Terus ada yang beli makanan gitu kan. Karena kan untuk tenan makanan itu dia sempat tutup 3 hari, 4 hari, tapi buka lagi. Cuman hanya untuk take away, nggak boleh makan tempat. Kita juga tetap kita awasin gitu. Setelah 2 minggu COVID berjalan, ini sih yang janggal menurut saya selama saya di situ ya, paling janggal, paling aneh. Saya saat itu habis libur masuk shift pagi. Ya kan jam 8 nih, ketemu jam 8 lagi, jam 8 pagi saya turun ketemu tukar jaga sama shift malam. Terus saya biasalah amano kan, patroli tuh. Sampailah tiba di lantai 2, emang tuh karena udah lama ya. Dari saya masuk ke lorong aja udah ngerasa hawanya udah panas. Terus debu ini tembok ini debu gitu, karena jangan dibersihin. Iya. Mas udah nyampe mau ujung toilet nih, koridor. Nah, saya nyium baunya nyengat buat amis darah. Saya nyium bau amis darah itu bener. Kok kayak nyium, amisnya beda ini. Penasaran lah, saya cepet-cepet ke toilet. Saya cek nih toilet pertama, toilet cowok. Aman. Karena kan gelap, jadi saya cuma pakai senter HP. Oh. Iya, saya pakai senter HP. Pas ke toilet yang perempuan nih, pas baru masuk, baru mau saya injek, ada darah di bawah. Oh. Di bawah di lantai. Ini darahnya ini kayak masih seger. Ya istilahnya perkiraan saya ini sekitar 3-4 jam yang lalu. Nanti pas regu malam. Oh. Saya foto, saya kirim di grup. Gitu kan. Kan panggilan Sandi dan Ro saya Lang ya. Lang, monitor Lang. Ada sedikit taruna. Taruna ini Sandi dalam security itu artinya ada sedikit masalah, problem. Nggak dibalas sama Dandro saya naik di HT. Pakai HT tuh. Saya nyalain Lang, monitor Lang. 2 kali, 3 kali saya panggil baru nyaut. Ya Jis, taruna. Lang, merapat dulu Lang ke lantai 2. Toilet. Taruna Jis, merapat dulu aja. Saya tunggu di sini Lang. Oke siap. Merapat dulu datang Dandro. Kenapa Jis? Lang lihat Lang. Oh kaget dia. Dandro saya kaget. Saya udah ngirim foto Lang di grup. Oh iya Pak, baru saya buka. Coba Jis kamu tanya regu malam. Dan saya nyuruh coba kamu lempar di grup di wadah security inti kan. Coba kamu tanya sama regu malam. Mungkin ada orang yang numpang ke toilet lantai 2 atau karyawan atau cleaning service ya. Pasti otomatis yang malam. Saya tanya, nihil tuh nggak ada. Terus kata regu malam, coba cek aja CCTV. Monitor lah anggota yang CCTV. Gitu kan. Sandinya mata lang monitor. Gitu kan. Masuk. Cek CCTV toilet lantai 2 dari jam penutupan akses mall. Pada saat COVID itu dia jatuhnya lebih cepat tetap jam 9. Cek sampai pas tadi kita serah terima, dicek kan. Oke Lang, kita cek kalau ada ketemu yang janggal-janggal segera laporin di grup. Oke, udah saya lanjut lagi tuh Mbak Dandru. Nah sebelumnya itu ketemulah sama anak cleaning service di lantai 4. Ketemu sama salah satu anak cleaning service sih, tapi dia atasan ya, supervisor ya. Ketemulah, namanya Pak Haji. Pak Haji, oh iya Lang, kenapa Lang? Pak, itu saya minta tolong lantai 2 toilet. Kalau bisa sih setiap toilet lah, tolong bersihin. Lembab, nih saya ada temuan. Oh kaget tuh, gimana Lang, lantai 2. Coba kamu suruh anggota kamu lah 2 orang. Kalau memang nggak berani, udah 5 orang aja serahin. Rame-rame bersihin tuh lantai 2. Tapi kan Lang nggak diwajib, tetap
Bersihin ini lembab soalnya. Pertama lembab. Kedua kamu tahu sendiri kan yang begitu ngundang. Nah, paham lah. Oh iya lah siap lah ntar saya nyuruh anak-anak soal bersihin. Bener lah bersihin tuh dari semenjak itu. Jadi memang sih anak cleaning service nggak ada yang berani, takut. Katanya sih pernah ada yang disengin di situ. Anak cleaning service. Makanya takut. Makanya saya bilang udah berlima aja. Berlima apa berenam gitu. Kalau lagi santai aja kan kalian kan sekarang lebih istilahnya lebih banyak waktu kan. Nggak sesibuk dulu. Dulu kan waktu masih mau rame kan masih sibuk mereka kan. Kalau sekarang kan udah jarang. Oh iya siap. Nah itu pertemuan janggal saya pertama kali tuh. Bener-bener aneh. Sekarang logikanya gini mas. Lantai 2 ditutup total. Dicek CCTV nggak ada orang. Siapa coba yang buang darah di situ? Kalau memang ada, kalau memang belum COVID ya masih pakai umum ya wajar lah. Mungkin cewek mengunjung menstruasi mungkin karena udah telanjur keluar gitu kan di situ. Atau mungkin darah-darah apa gitu. Tapi kan ini kan tutup total. Coba darah dari mana? Tikus nggak mungkin dong. Masa di mall ada tikus? Kan ada bagian kebersihan itunya. Khusus bagian apa namanya tuh pembersih serangga dan segala macam kan. Iya. Pasti ada tiap mall pasti ada itu. Gak mungkin dong darah tikus. Ada darah tikus sebanyak itu. Nah, Iya. itulah temuan janggal saya. Nah, yang lucunya lagi yang regu malam. Bukan dari regu saya ya. Itu katanya itu dapat serangan fisik. Di lantai 1. Itu bukan di lantai 2. Jadi memang pada saat itu dia minta diantar berdua patroli. Diantar berdua naik di lantai 1 itu kan tiap tenan kan kursi ditumpuk ya. Ya kan ditumpuk karena kan ditutup kan. Itu karena kursi dilempar. Sama siapa? Nggak tahu, nggak ada orang. Jadi pas mereka lewat ya tiba-tiba dilempar kursi dari belakang. Wah, kaget. Wah, ayo lari. Takut. Nggak CCTV bener. Itu kursi ngelayang sendiri. Melayang. Iya. Bukan jatuh ya. Yang dilempar. Istilahnya gini, kalau mungkin manusia ini kursi nih digituin. Nah gitu. Bukan diangkat terus dia enggak, ya digituin. Ya. Oke lari. Itu teman saya tuh pernah ngerasain. Dan bahkan dari divisi lain juga sama ngerasain yang hal-hal yang lebih parah kayak anak engineering paling sering. Engineering. Terus anak skor parkir nih yang paling gila nih kena serangan fisik ya. Jadi di lantai apa sih namanya tuh parkiran mobil yang di belakang tuh basement itu di P4 itu kan ada tempat khusus parkiran barang bukti ya dari Polres kan sebenarnya kan Polres kan ya. Jadi kalau naruh barang bukti di situ mobil ya kan. Terus juga kalau kalau anggota naruh mobil di situ pasti malam kan dia nggak sendiri ngepost dulu minta ditemenin ke atas. Nggak tahu ya kenapa, mungkin karena udah pernah ngalamin mungkin naruh sendiri atau gimana kan karena gangguan gitu. Jadi ceritanya anak SPI ini syukur parkir dia mau ngecek ke area basement itu P4 kan ngecek mobil. Terus juga kan karena kan akses itu kan 24 jam karena kan gabung sama hotel. Terus juga ada beberapa mobil tamu hotel juga di situ kan di P1, P2. Dicek lah sampai ke P4A. P4. Kan P4A, P4. Nah, terus di P4A itu ada toilet yang dari waktu gedung itu kosong itu udah ada. Cuman nggak pernah dijamah itu. Sama anak engineering pun juga sama. Jadi didiemin terbengkalai aja toilet itu. Oh, nggak pernah dibuka? Nggak pernah dibuka sama sekali. Saya pernah nanya sama anak engineering. Katanya nggak pernah dibuka dari dulu waktu awal. Mall itu kan dibangun 2017 ya. Belum pernah dibongkar atau apa segala, enggak, dibiarin gitu aja. Nah, di situ ketika anak parkir ini naik ke atas, ngecek. Ya biasanya ngecek plat nomor nih, kan di data nih. Ya kan mobil-mobil yang udah masuk di data nih. Pas dia mau turun lah di situ. Kuntilanak merah. Jadi ketika dia mau turun nih pakai motor kayak ada yang nahan. Tarik ini nih. Dari belakang? Dari belakang. Pas lihat begini bener lah sosoknya. Kuntilanak merah. Panik kan dia teriak. Dilepas lah itu sama dia tuh. Sama si jinnya ini. Kuntilanaknya dilepas. Dia jatuh, dia lari. Ke pos.
Tinggalin berarti motor. Tinggal motor yang dia. Pas naik lah. Tapi dilihat cek CCTV nggak ada. Sosoknya nggak ada. Dia cuma sendiri takut lari. Jatuh lari. Oh. Gitu. Lihat cek CCTV nggak kelihatan. Karena kan CCTV gedung kan ada inframerahnya nih kalau malam. Ini Iya. terang ada inframerah gitu. Iya. Nggak ada. Tapi dia yang dia lihat anaknya. Tuh. Terus, nah ini nih bagian yang paling horor ya. Paling horor. Ini saya sendiri yang ngalamin. Jadi di lantai 2 lagi. Paling sering saya di lantai 2. Nggak tahu, saya bingung. Bahkan kata anak engineering ya, sebenarnya sih pusat. Yang paling horor tuh bukan di lantai 2, tapi di rooftop. Malah saya di rooftop nggak ngerasain apa-apa. Oh. Paling sering di lantai 2. Paling sering. Jadi pas kejadian itu emang kayak biasanya lah ya kan, kayak malam-malam biasanya gitu kan. Saya ya modal center, handphone sama HT. Area Fortune itu karena kosong kan ya. Jadi saya cuma modal center. Center kan ada 2 mode nih. Mode pertama yang cuman terang sekitar doang nih, sama mode sorot. Gitu kan. Pas di area rooftop, saya mau ke koridor nih. Yang tadi saya bilang bentuk kayak L gini nih. Ya kan? Iya. Mas saya belok ke sini nih. Saya dari jauh, kok itu apaan ya merah-merah, saya bilang gitu kan. Ini merah kayak sepasang bola mata. Oh. Iya. Kayak sepasang bola mata. Terus saya posisi di sini nih. Lihat. Pas saya coba mau ganti mode sorot. Allahu Akbar. Ada apa? Nih, saya mungkin gimana ya, pada saat kejadian itu tubuh saya nggak bisa gerak. Saya lihat sosok genderuwo. Genderuwo. Jelas banget itu, saya center, saya sorot, jelas banget kelihatan. Tingginya itu sampai ke langit-langit. Langit-langit atas tingginya itu. Oh. Mungkin sekitar 2 meter lebih lah. Berarti gede banget dong. Tinggi gede. Dan terus saya lihat matanya merah, taringnya panjang segini nih. Jadi terus ini bulu semua. Terus saya lihat ini kan tangannya begini nih. Tangan ke bawah. Ini si kukunya panjangnya sampai ke sini. Sampai lantai ya? Sampai lantai kukunya. Dan saya nggak bisa gerak. Allahu Akbar. Wow, gemetaran saya nih, gemetaran. Terus saya pindahin mode sorotnya. Saya matiin, saya coba muter balik ke area rooftop, food court. Sambil kursi saya duduk, saya baca doa di situ. Doa yang saya hafal aja kan ya. Saya masih gemeteran, masih takut. Yang namanya manusia wajar lah ya kan. Ada rasa takut ini. Baru kali ini nih saya selama kejadian ditampakin beneran. Wah, saya baca doa yang saya hafal. Terus saya sempat ada pemikiran pengen turun lagi ke bawah. Cuman kan nggak bisa. Yang namanya titik Amano udah jalan ke tab 1 sampai titik 21 nih alat toilet. Itu kalau kita jeda setengah jam, mungkin setengah jam atau 1 jam, itu kan biasanya ada jeda waktunya. Otomatis kalau saya turun ke bawah ulang lagi dong dari awal, dari titik 1. Saya nggak mau capek 2 kali kan. Itu saat kejadian Amano ke 3 jam 12. Oh, oke. Jam 12 malam. Posisi mungkin udah jam setengah 1 lah ya di situ ya. Ada kali saya duduk di kursi begini nih, sambil merem baca doa gitu kan. Saya pikir udah nggak ada kali makhluknya ya. Saya coba balik lagi. Ternyata masih ada. Genderuwonya? Masih. Kayak patung aja gitu berdiri. Oh. Ada 2 menit saya lama tuh di food court duduk di situ sambil baca doa. Akhirnya saya coba berani diri. Saya bilang gini. Karena saya udah lama kan di situ, udah terbiasa kan. Saya ngomong sama dia. Saya nggak ganggu loh. Saya bilang, tolong kamu jangan ganggu saya. Tapi saya nggak natap mata dia. Saya begini ke bawah. Sambil ngomong begitu. Saya nggak ganggu Anda. Tolong Anda jangan ganggu saya. Saya di sini kerja. Saya nggak ada niatan buruk di sini. Saya juga kamu mungkin tahu saya di sini udah lama. Saya bilang gitu. Tolong jangan ganggu saya. Terus saya baca doa lah. A'udzubi kalimat nilai tamat min syarri lah 3 kali. Masih nengak begitu. Tapi nggak saya sorot ya. Cuman lampu ini doang. Cuman kelihatan kayak asap putih. Naik ke atas. Ngilang? Ngilangnya jadi asap. Oh.
naik ke atas, langsung jalan setengah lari. Toilet tuh, saya tap langsung amano, saya balik lagi setengah jalan. Nah, pas udah nyampe area food court, saya berhenti. Kenapa nggak pintu itu dibuka aja? Jadi kayak batin saya kasih tahu ini pintu exit nih, kan ada pintu exit tengah-tengah koridor nih. Jadi yang namanya tangga darurat itu kan 24 jam nonstop, lampu selalu nyala. Namanya juga lampu tangga darurat kan. Akhirnya saya berhenti, saya balik lagi lah. Baru saya buka tuh pintu, baru cahaya masuk. Memang sih sebelum malam-malam sebelumnya tuh pantus itu selalu kebuka. Cuma pas saat kejadian saya ngelihat itu makhluk, posisi ketutup. Oh. Itu mungkin entah itu dia ngasih tahu ya, atau mungkin batin saya yang ngasih tahu gitu kan. Akhirnya saya langsung cepet-cepet saya kelarin naik 3, 4, 5 rooftop sampai ke bawah. Pengen cepet-cepet kan ya, pengen cepet kita tambah dadanya. Nyampe pos security, dan saya kayak dia juga kayak mukanya kayak panik gitu, kayak habis kejadian sesuatu. Lang, sumpah lang, gua di lantai 2 lang, liat genderuwo. Sumpah lu Jis, sumpah demi Allah lang. Ya Jis, nggak lama lu nih cerita nih, gua baru habis diketawain di dalam. Di dalam di mana lang? Itu gua lagi tiduran ya di salah satu tenan. Jadi kan dia kursinya kursi sofa panjang gitu kan. Dari situ mungkin sambil mantau grup kali ya atau gimana. Ada yang ngetawain. Suara wanita. Dia bangun, lihat nggak ada orang. Awalnya dia kira mungkin sugesti dia aja kali ya. Ngetawain lagi. Akhirnya baru dia lari ke pos. Nggak lama, mungkin kejadian sekitar 3 menit saya datang. Oh. Dari situlah, dari awal mulai saya cerita itu. Dan sebelumnya mungkin anak engineering nih pernah ngelihat juga sosok itu di lantai 2. Gitu. Pernah ngeliat juga? Sosok genderuwo. Oh, genderuwo yang sama? Iya, di lantai 2. Cuman yang dia lihat itu di ruang mesin lah, ruang genset gitu kan. Kan ada ruang tiap lantai kan ada ruangan mesin itu. Di situ yang dia lihat. Gitu. Setelah itu naik cerita saya nyebar sampai ke manajemen, sampai ke atasan saya bilang. Akhirnya dari manajemen bilang ke atasan saya, patroli jangan sendiri. Dan setelah peraturan dirubah, patroli nggak boleh sendiri, harus berdua. Gitu. Lagi ngobrol begini lagi masuk malam, ngobrol sama anak engineering yang sama-sama shift malam ya. Ngobrolin soal saya cerita itu, anak engineering itu yang saya ngobrol sama dia tuh orang paling lama di situ. Dia bilang, lu masih mending lantai 2 mah gak ada apa-apanya dibanding di rooftop. Apaan sih bang, gue lantai di rooftop gak pernah gue ngerasain apa-apa. Justru pusatnya di rooftop katanya. Pusatnya yang dia tahu. Karena kan di rooftop itu ada ruang chiller, tuh ruang ruang lift, terus tuh ruang generator itu kan. Nah di situ tuh yang paling ini. Karena kan jarang dijamah orang. Gitu. Selama saya di sana, justru katanya sih ya di rooftop itu yang negatifnya banyak. Kenapa? Paling banyak negatifnya. Katanya dia. Cuma saya sendiri nggak ngerasain gitu. Cuma kalau teman-teman saya pernah ngerasain kayak ngeliat sosok menampakkan kuntilanak merah di rooftop. Bahkan manajemen pun sendiri sore-sore lagi menjelang maghrib dipoto gitu sama dia. Gitu. Bahkan manajemennya sendiri pernah ngalamin gitu. Tapi saya sendiri nggak tahu, nggak pernah ngerasain yang ada di ini. Cuman sekali-kalinya nih di ruang lift. Biasanya kan kalau APAR ya, tahu APAR kan? Alat pemadam ringan tuh. Oh iya. Dia kan ada masa expirednya ya. Pada saat itu kan memang waktunya untuk diganti karena udah expired kan. Diganti yang baru. Dari mulai lantai bawah sampai lantai atas. Kalau wilayah daerah-daerah parkiran mobil kan itu kan dia punya ada alat ini ya, hidran. Ini nggak perlu pakai APAR. Ini yang pakai APAR ini yang bagian rooftop itu ruang chiller, ruang mesin lift, ruang generator itu kan karena kan mesin-mesin itu kan emang harus ada APAR ya gitu kan. Kita gantilah ruang chiller, ruang generator sampailah di ruang lift. Di ruang lift ini bang. Ini kan mesin lift nih. Nah di sampingnya itu ada pintu lagi. Nah pada saat itu kan kita bertiga nih. Yang saya sama Dandro saya nih. Sama anak engineering.
Anak ngajak anak engineering tuh anak dia punya kunci ini ya, kunci ruangan ya. Rooftop. Iya, kunci ruangan-ruangan yang di rooftop. Oh. Jadi bertiga kami itu. Dan itu juga aparnya juga nggak bukan apar yang kecil, yang gede apar ya, yang kurang 5 kilo ke atas. Sampailah di ruang lift. Saya penasaran nih sama ini pintu nih. Nanya lah sama anak engineering. Bang, ini ruang apa sih bang? Ruangan kosong itu. Ruangan kosong. Iya. Kosong gitu nggak ada apa-apa. Iya kosongan aja. Penasaran lah saya kan. Saya buka lah itu pintu. Memang sih gelap di luar, gelap banget, nggak kelihatan ujungnya, nggak kelihatan, nggak tahu ujungnya seberapa jauh, gelap banget. Nah pas saya mau masuk injekin kaki nih, baru injekin kaki nih, kaki kanan, pas saya kayak didorong sama angin dari dalam. Logikanya ruangan tertutup, gelap, kok bisa ada angin dari dalam? Iya. Jadi kayak ada ngedorong gitu. Wow, feeling udah gak enak, tutup lagi. Tanya sama anaknya, kenapa lo? Nggak mau ketawa. Anaknya gitu. Mungkin dia juga sama ngerasain anak sawah gitu kan. Jadi banyak lah gitu kan kejadian-kejadian aneh tuh di mall itu. Memang sih kelihatannya kayak rame gitu, nggak ada apa-apa. Cuman ada sisi gelapnya ketika malam. Oke. Gitu. Cuma ketika malam tiba. Apalagi yang ngerasain itu, yang ngalamin bukan saya aja. Bahkan saya juga pernah dengar cerita dari pedagang hewan yang di depan tuh. Depan area mall sebelah kirinya tuh. Dia dulunya pernah ngejaga mall itu saat itu mall itu kosong. Setelah tahun 2015 kan mall itu kan kosong terbengkalai itu. Pernah dijaga sama dia. Terus juga pernah dipakai buat lahan parkir kan. Gitu kan. Jadi dia posisinya pada saat itu jam 10 jam 11. Dia cerita ke saya kan. Ada Jis kan jam 11 nih Jis. Gua kan lagi ngatur parkir ya kan. Ada datang mobil, keluar ibu-ibu bawa baju, bawa plastik. Kaget dia kayak orang bingung, guys. Gue samperin lah. Bu, nyari apa ya, Bu? Mas, ini kok mallnya nutup ya? Lah emang mallnya nutup. Gitu kan kata ada namanya Ali gitu kan. Nah emang mallnya nutup, Bu. Perasaan saya kemarin kesini buka, Pak. Rame malahan dia bilang gitu. Bukan di sini kali Bu, mungkin di seberang apa di mana? Bener Mas, saya parkir mobil di sini kok masih inget. Gitu dia bilang. Sambil mau bilang, terus Ibu kesini mau ngapain? Saya mau nukerin di baju. Kemarin saya beli, ternyata kecilan ya anak saya. Dia bilang gitu kan. Si Ali udah paham. Wah ini kayaknya si Ibu ini masuk ke dimensi lain gitu kan. Mungkin. Coba mau saya lihat. Nah bener di situ masih ada logo. Salah satu swalayan baju lah, khusus baju gitu kan. Dan itu juga udah lama banget. Terakhir itu tahun 98 di situ. Oh. Jadi toko itu terakhir ada tahun 98. Gitu. Tapi ada itunya. Ada logonya terus mungkin ada struknya juga, cuman nggak kelihatan, udah nggak jelas, udah agak blur gitu kan. Bu, dibilang jadi si Ali ini buat tenangin ibunya lah biar nggak panik. Ibu salah bukan di sini Bu. Ya kan, Ibu mungkin di mall lain, mungkin Ibu parkir di sini mungkin atau Ibu ke seberang. Enggak Mas, ya beneran saya yakin di sini. Ini Mas tuh di tangga itu banyak yang jualan batu akik katanya. Sebutin nama dia satu-satu. Ah Ibu ngarang kali nih katanya gitu. Padahal bener apa yang cerita Ibu. Dulunya memang ada yang banyak jualan batu akik di situ. Dan yang disebut Ibu itu benar memang dulunya. Jadi seolah-olah si Ibu itu masuk ke dimensi lain. Jadi kayak flashback ke dulunya gitu kan. Gitu. Makanya sampai ketawa serius lu bang, serius bang, bener katanya. Terus sampai orang Polres juga, dari Polres pernah ngerasain juga gitu. Saat parkir mobil di area rooftop. Banyak sih sebenarnya bukan saya aja gitu yang ngerasain hal-hal ganjil gitu. Cuman yang paling semenjak saya ngelihat penampakan itu baru peraturan dirubah. Karena apa? Untuk demi keselamatan security juga dong. Iya. Ya kan wajib kalau saya kenapa-napa kan bingung. Apalagi kan sendiri udah gitu kan. Ya tahu sendirilah. Yang tadi saya ceritain dulunya bekas salah satu target kan penjarahan, sempat pembakaran juga, sempat ada korban juga. Ya mungkin gitu. Saya pribadi sih ya kayak contoh-contoh penampakan kayak gitu kan tetap aja pada dasarnya mereka tuh jin yang menyerupai.
Ya kan bukan berarti rohnya orang yang meninggal dulu pas kebakar, enggak, bukan. Tapi orang yang jin yang menyerupai sosok tersebut. Jadi si jin ini tuh dia ngelihat nih orang ini sugestinya kayak gimana sih. Oh dulu bekas ada orang kebakar, gue berubah wujud jadi orang bekas kebakar. Oh orang ini takut sama pocong nih, udah berubah jadi pocong gitu. Intinya jin. Berarti orang-orang di sekitar Abang juga merasakan horornya itu ya? Iya, cuman yang parahnya itu saya. Yang paling parah yang dia anggota security ya. Kalau anak engineering mungkin udah biasa kayak begitu. Pagi orang lama. Ya, dia sendiri bilang ke saya, lantai 2 nggak ada apa-apanya. Rooftop yang ini mah. Tapi saya sendiri nggak ngerasain di rooftop mah. Cuma kalau yang lain pernah di rooftop. Bahkan orang manajemen pun ngelihat ngerasain di rooftop. Sore itu pada menjelang maghrib. Ada teman saya yang di regu lain nih di CCTV nih. Ada kalian penampakan anak foto naik di grup. Gitu. Itulah puncak-puncaknya mereka nunjukin eksistensinya saat COVID. Saat COVID ya? Iya, saat COVID. Setelah COVID mah, setelah COVID bubar 2021, apalagi udah ke 2022, udah kayak biasa lagi. Nggak ada nemu-nemuin hal-hal ganjil yang parah gitu, kayak nampakin diri. Cuma kalau kayak suara, kayak foto-foto, hasil foto, ada lah. Ya kayak biasa aja, ada. Masih ada gitu. Cuma ya nggak separah waktu COVID. COVID sih puncak-puncaknya itu. Paling parahnya. Gitu. Itulah pengalaman saya waktu kerja di mall gitu. Dari 2019 sampai 2022. 2022 ya? Saya ke mall yang mungkin gak bakal saya lupain sih. Gitu. Oke nih Bang Ajis. Berarti Bang Ajis tahun 2022 itu keluar karena nggak kuat lagi? Bukan, sebenarnya sih bukan apa ya. Saya keluar itu karena di vendor yang baru ini saya nggak nyaman. Kenapa? Nyaman sama peraturannya, sama gajinya. Sama gajinya. Lagian juga pada saat udah tahun 2022 itu orang-orang lama cuma tinggal sisa 4 orang doang. Termasuk saya gitu kan, setelah ganti vendor kan. Ganti vendor yang baru ini saya kurang nyaman sama sistemnya. Akhirnya saya ngajuin resign lah. Dan setelah gak lama saya resign, teman-teman saya orang lama juga pada ikut resign juga. Gitu, karena ya dengan peraturan yang baru ini, vendor baru ini ya nggak nyaman. Jadi nggak sejalan sama kita gitu. Beda sama vendor yang lama kan kita nyaman kan, betah sampai istilahnya. Saya pribadi sih saya betah bukan karena soal gaji, bukan soal karena capek, enggak, tapi karena di Regu itu kita udah kayak keluarga. Itu yang bikin saya nyaman di situ. Jadi kebanyakan ya rata-rata security itu saling senggol. Kenapa begitu? Ya semua saling senggol, ada yang nggak suka. Tadi cari kesalahan ini foto, terus dilaporin ke atasan, tadi pecat gitu biasanya. Jadi saling tendang biasanya mah. Nggak cuma security dong, pasti setiap kerjaan pasti kayak gitu. Cuma kalau ini yang saya rasain keluarga kedua nyaman. Apalagi saya punya dandro yang seolah-olah saya anggap udah kayak kakak saya sendiri gitu. Sampai bahkan saya sendiri pun diangkat jadi dandro, ya begitu. Gitu. Intinya ya itu yang bikin saya betah. Ini nyaman, kayak keluarga lah gitu. Nggak ada yang namanya saling tendang gitu. Setelah vendor baru masuk, udah sistemnya beda sama sistem yang dulu, dan saya juga nggak nyaman. Banyak ya embel-embelnya lah gitu kan, bayarannya pun nggak jelas gitu kan. Akhirnya udah saya beli resign. Oh berarti karena vendor barunya ya sistemnya jadi ya terus juga ya ada fitnah-fitnahan yang jelas lah gitu kan dari orang baru gitu. Ada omong-omongan yang nggak ngenakin ya gitu. Gimana sih pengen ngejatuhin lah gitu kan, paling pengen ngejatuhin orang lama. Ada aja, udah sih paling gitu alasan saya resign. Dan gak lama juga yang lain ikut nyusul. Sisa 1 orang dong, dan saya yang dulu yang masih bertahan. Mungkin bertahan gak nyampe setahun sih. Dan beliau juga akhirnya resign. Gitu. Oke. Nah Bang Ajis nih, kan waktu di basement itu kan ada salah satu kamar mandi yang dibilangnya nggak pernah dibuka ya. Nah itu kira-kira tahu nggak? Kira-kira ada apa sih di kamar mandi itu? Saya pernah nanya sama anak engineering di situ ya.
pada saat saya awal patroli gitu kan, pagi. Pas saya muter ke bagian basement itu di P4A, saya nemuin ini kayak kamar mandi gitu kan, soalnya ada kacanya tuh. Saya lihat kacanya itu dalamnya ya kamar mandi, tahu sendiri lah dia kan pakai keramik tuh dindingnya kan. Ini kayak kamar mandi. Terus saya buka nggak bisa, karena kan dikunci. Itu tuh saya nanya lah ke anak engineering, bang itu di P4 toilet ya? Iya toilet. Itu nggak pernah dibuka bang. Nah itu mah dari dulu kali nggak pernah dibuka. Dan saya juga nggak tahu alasannya kenapa. Gitu. Jadi udah terbengkalai aja di kamar mandi. Oh, Gitu. berarti nggak ada yang tahu sama sekali ya? Iya, jadi emang dari dulu, dari pas renovasi juga mall itu memang tuh udah terbengkalai kamar mandi itu. Itu yang mungkin saya juga sekarang nggak tahu alasannya kenapa. Oke. Nah, terus kalau misalkan yang temen Bang Ajis bilang di rooftop itu energinya itu sangat negatif. Nah, itu kira-kira tahu nggak ada apa sebenarnya di rooftop itu? Menurut saya info dari anak engineering ya, itu katanya ada sosok, bukan sosok tinggi gede lagi ya, sosok raksasa. Mungkin kalau dia bilang sih, kalau kita nanggap ke atas tuh palanya nggak kelihatan. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Itu mungkin rajanya yang di situ ya. Oh. Gitu. Terus juga saya juga dengar dari orang engineering begitu. Tapi padahal saya sendiri setiap saya ngelewatin area rooftop, entah itu malam, pagi, siang, sore, saya nggak ngerasain hawa-hawa aneh atau apa. Tapi yang lain malah justru ngerasain. Oh. Gitu. Adanya di situ. Makanya saat saya ngobrol begini dengan anak engineering soal saya temuan di lantai 2 dari sosok genderuwo, dia bilang nggak ada apa-apanya. Gitu. Nggak ada apa-apanya lantai 2 katanya. Lantai 2 yang lain ya di rooftop. Itu pusatnya. Gitu. Yang lantai 2 aja, maksudnya yang dibilang nggak ada apa-apanya itu Iya. terornya udah banyak ya? Nah, apalagi rooftop ya? Rooftop. Cuman yang jadi pertanyaan saya itu yang di rooftop itu yang di ruang lift. Ruang lift itu ada ruangan lagi tadi saya bilang tuh. Oh, iya. Kalau saya baru masuk satu langkah kayak ada yang ngedorong dari dalam. Kayak ada angin gitu, hembusan angin. Itu doang. Yang di area rooftop yang saya rasain. Kalau yang lainnya kayak hasil dokumentasi yang saya ambil nggak ada. Gitu. Cuma kalau yang lainnya ada, bukan mungkin lagi ada teman-teman saya yang ngerasain gangguan-gangguan di area rooftop. Gitu. Entah itu dari penampakan. Bahkan orang manajemen sendiri aja pernah ngerasain lihat langsung. Gitu sosoknya. Gitu. Nah, pas Bang Ajis masuk Regu itu, ada nggak sih dari omongan dari security lain, kalau misalkan di lantai ini tuh ada apa gitu? Ada. Ada? Ada. Dari patroli dari regu lain. Kasih tahu. Dia bilang gini, ini jangan kaget ya katanya. Jangan kaget gimana? Pasti ada aja sih temuan-temuan lain gitu kan, dia bilang selain dokumentasi atau segala macam pasti ada temuan lain gitu. Maksud lu gimana sih? Gua nggak ngerti. Nanti lu ngerasain sendiri, dia bilang gitu. Dia cuma ngasih kode, nggak ngasih tahu dia ada sosok lain, dia ada sosok lain. Oh, oke. Nah, tapi sempat ngasih tahu nggak sih tentang kuntilanak merah yang abang bilang itu? Ada sih dari regu lain juga sama. Kalau itu kan memang dari anak SPI-nya langsung. Pada saat kejadian dia minta tolong sama security. Gitu. Dia juga pernah sih kalau ngomong langsung ke saya sih enggak, tapi saya tahu sendiri dari grup. Gitu. Awal-awal baru berapa minggu saya masuk regu gitu, kejadiannya kayak gitu. Kuntilanak merah. Kalau untuk dari sebelum saya masuk regu, omongan tentang kuntilanak merah ini saya nggak tahu, belum ada yang ngasih tahu. Jadi saya tahu sendiri malahan. Oh. Gitu, tahu sendiri. Karena kadang-kadang kayak di regu lain dari CCTV difotoin, terus dikirim di grup saya lihat gitu. Gitu. Terus juga dari hasil dokumentasi yang saya ambil, kalau kuntilanak merah ya nggak pernah ketangkep. Malahan sosok yang lain. Kayak kuntilanak yang biasa, kuntilanak putih, pocong. Kayak bayangan-bayangan gitu doang.
kalau kuntilanak merah ini. Emang sih ini sosoknya jahat ya. Karena dia pernah nyelakain itu anak parkir. Iseng juga sih, itu juga emang iseng, jahat gitu. Emang sih pada dasarnya wataknya dia emang jahat gitu. Kuntilanak merah itu. Berarti Bang Ajis nggak pernah nih merasakan kekerasan dari sosok-sosok itu ya? Maksudnya serangan fisik gitu. Iya. Alhamdulillah enggak sih. Enggak. Bahkan waktu saya cerita ya sama teman saya ya, dia istilahnya orang pintar juga lah gitu. Dia teman saya dulu waktu saya masih di ojek online. Kebetulan dia lagi di daerah Jakarta Timur, saya suruh mampir. Saya kebetulan lagi masuk malam gitu kan. Saya cerita lah sama dia. Sosok yang genderuwo itu. Bang, gini. Lu tahu nggak, Jis? Sosok genderuwo itu biasanya nyerang. Biasanya nyerang. Sosok genderuwo gitu biasanya nyerang. Kita pandang, apalagi kita mantengin matanya nih, kita liatin langsung matanya, seolah-olah benar-benar kayak kita nantang. Itu dia paling marah itu. Oh. Terus dia nanya bilang begini, teman saya, lu tahu gak kenapa dia nyerang lu? Enggak bang, nggak tahu kenapa emang bang. Karena dia ngelihat siapa yang ada di belakang lu. Siapa? Nah saya sendiri nggak tahu, saya tanya belakang siapa bang? Belakang gua ada lagi makhluknya? Bukan. Yang ada sosok yang ada di badan lu, tapi dia nggak ngasih tahu. Sosok gua apaan bang? Nggak usah, lu nggak perlu tahu. Karena memang saya nggak tahu. Gitu. Oh berarti. Jadi sama dia nggak dikasih tahu. Jadi memang saya sendiri pun saya nggak tahu siapa yang ada di badan saya gitu. Oh berarti semacam penjaga gitu ya? Iya kemungkinan, saya juga nggak tahu. Nah teman saya juga nggak kasih tahu siapa sosok yang ada di belakang saya. Dia tahu tapi dia nggak mau ngasih tahu. Gitu. Oke nih Bang Ajis, makasih banyak udah mau hadir buat cerita di YouTube Obrolan Tengah Malam. Nah Bang Ajis, ada pesan gak sih buat penonton Obrolan Tengah Malam di malam ini? Paling pesan saya sih ya, dimanapun berada ya, yang namanya kita kan hidup berdampingan dengan makhluk gaib. Istilahnya dimanapun kita berada ya kita sopan. Terus juga kita juga istilahnya kita kan punya keyakinan nih, punya Tuhan. Ya udah kita istilahnya dimanapun kita berada, apalagi tempat-tempat yang angkat, udah kita berdoa aja sama yang di atas, minta perlindungan. Gitu sih intinya. Terus juga jangan di tempat-tempat yang menurut kalian angker atau apa ya, jangan nantangin dah. Mending jangan nantangin yang begituan. Karena kan ibaratnya saya nih nantangin abang, terima nggak? Nggak ada masalah apa, tiba-tiba nantangin. Kan gitu. Jadi istilahnya kayak nyari musuh, janganlah. Kita kan yang namanya kan berdampingan gitu. Jadi masing-masing aja. Saran saya sih begitu paling, pesan dari saya. Oke nih Bang Ajis, makasih banyak udah mau cerita. Ya. Nah, gue Rian pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.